Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihotu, Bapak, Ibu, serta Kanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana Hybrid hari ini Minggu 1 Oktober 2023 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Leticia Amira, memandu kelas Pariyati Sasana secara hybrid pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan di antaranya dengan pembacaan parita, permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Pada pagi hari ini, Bante Keminda akan membabarkan makna kata demi kata Dhammapada stansa 348 sampai 350. Untuk itu, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan 3 akar dan superior yang akan menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Sambil menunggu Kanamita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kanamita semua untuk bergabung dalam Sanggadana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid pada hari Minggu 12 November 2023 waktu 13.15 hingga selesai, bertempat di Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies dengan tema Dana, sebuah praktik universal. Susunan acara, permohonan sila, Dhamma Desana, Sanggadana, peluncuran buku Mula Pariyaya Waga 1.1c. Untuk itu mari Kanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan peringatan Katina 2567 Buddhist Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiadana Group, Integrated Cold Chain Solution.
Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, Sada, dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS 5 November 2023. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah, dan sebagainya, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 5 November 2023, namun Kalenamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari A perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Damawihari, kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalenamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Saudari Fili 0812 8630 3000, Saudara Budiman 0823 7009 2898, Saudara Willy 0811 9313 588, Saudari Pikling 0838 9920 9669. Juga saat ini kami siapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai 1 dan lantai 3 DBS. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalenamita sekalian untuk merayakan HUT DBS ke-8 pada hari Minggu 8 Oktober 2023 waktu setelah kelas PS. Jangan lewatkan acara tersebut dikarenakan setiap pengunjung akan mendapatkan souvenir cantik serta kejutan pengundian door prize dengan cara scan QR code yang tertera pada poster. Dengan semakin meningkatnya aktivitas DBS, mari Kalenamita kita memupuk kebajikan dengan bergabung bersama kami dalam melakukan kebajikan pelayanan Wea Waca. Bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan mendaftar melalui link atau QR Code yang tertera di layar saat ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Budiman. DBS telah menerbitkan buku-buku di antaranya Dhammapada Atthakatha stansa 1-196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar kama, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhammapada, dan lain-lain. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS dan perpustakaan DBS, atau bagi Kalenamita yang tinggal di luar kota dengan memesan buku-buku terbitan DBS melalui tautan bit.ly/DBS Book, atau Anda bisa menghubungi divisi propagasi DBS 0813 8700 3600. Demikian beberapa pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung, agar kelas dapat berlancar dengan lancar. Bagi Kalenamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau menjaga keheningan dengan memastikan HP Anda dalam mode silent, serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dan dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Bagi Kalenamita yang kurang sehat dengan gejala flu atau batuk agar tetap menggunakan masker. Ketentuan bagi yang bergabung lewat aplikasi Zoom, Kalenamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita. Tidak menyalakan TV sambil makan atau minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikianlah tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bante Keminda untuk turut bergabung bersama kita. Mari kita siapkan batin dan jasmani kita karena sebentar lagi Bante akan memasuki ruang Dhammasala.
Untuk itu Karamita dengan penuh sukacita marilah kita berdiri dan beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Keminda. Wandami Bante, selamat datang di kelas PS pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada Karamita kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianhua. Mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Pada Saudari Lianhua kami persilahkan. Terima kasih Saudari Leticia. Wandami Bante, selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma semua. Dengan beranjali, kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante. Dutiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante. Tatiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tisarana gamanang paripurnang Amabante. Anatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacarana weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punyang Asawakaya wahang hotu idang me silang nibanasa pacayo hotu. Ti sarane nak saha Pancasila damang sadukang katua pamadena sampadeda. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante.
Baik, sebelum kita memulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sugihontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, khususnya tentang pembahasan atau penjelasan kata per kata dari stansa Dhammapada. Saya terus terang merasa makin kesini makin kesana. Maksud saya makin kesini makin bahagia karena semakin banyak umat-umat yang mengapresiasi kelas-kelas seperti ini. Ya, bahkan kemarin ada umat kita yang tinggal di Perth, nggak tahu hadir nggak di sini, suami istri itu ikut dana makan pagi ya, dan mereka mengikuti kelas-kelas kita walaupun melalui YouTube ya, dan beliau berdua juga mungkin saya simpulkan intinya menyampaikan apresiasi bahwa ternyata ada kelas yang seperti ini. Bahkan ada yang berkomentar, ya ini apa kemarin baru berasa beragama Buddha. Bukan yang bersangkutan sih, tapi yang lain mengatakan kira-kira seperti itu. Artinya dia mengungkapkan bahwa meskipun sejak kecil beragama Buddha, tetapi ternyata sebelumnya mereka nggak tahu apa-apa tentang ajaran Buddha itu seperti apa gitu. Sehingga ketika itu tadi yang penduduk Perth itu mendapatkan kayak USB gitu yang berisi rekaman-rekaman ceramah-ceramah kelas Pariyati Sasana, dan sejak hari itu mereka sangat rutin gitu ya mungkin untuk mengikuti kelas-kelas ini. Dan dia cerita juga teman-temannya juga banyak. Nah ini nih kira-kira begitulah. Saya tidak sedang bermaksud menyombongkan diri saya karena saya itu selalu merasa saya nggak menyampaikan apa-apa. Saya kan hanya menyampaikan ajarannya Buddha. Ya, kalau Anda perhatikan setiap kali sebelum kelas itu saya mengucapkan Buddha, mohon izinkan saya untuk menyampaikan ajaranmu kepada siapapun yang ingin mendengarkannya gitu. Jadi saya tidak pernah merasa menyampaikan ajaran saya menyampaikan ajarannya Buddha begitu. Jadi itu adalah apresiasi untuk ajaran Buddha. Jadi itu yang membuat saya bahagia, dan kemarin juga saya sampaikan bahwa hal seperti ini, kelas-kelas seperti ini saya rasa tidak akan pernah bisa disampaikan di tahun-tahun awal saya pulang ke Indonesia. Tahun 2011, 2012 saya mulai pulang ke Indonesia itu saya nggak berani menyampaikan ajaran seperti ini gitu. Kenapa? Karena dari hasil penelusuran Windows Shopping itu arus besar di Indonesia ajarannya nggak seperti ini kan. Kalau Anda lihat tahun 11, tahun 12 dulu ajaran ceramah-ceramahnya kan nggak ada yang begini ini gitu. Sehingga ketika mau masuk ke Indonesia itu kemarin saya sampaikan saya harus memakai teori memakan bubur panas. Kalau Anda makan bubur panas kan nggak bisa langsung makan di tengahnya. Anda harus makan dari pinggir gitu. Karena yang paling tengah paling panas. Ya, jadi Anda makan dari pinggir pelan-pelan menuju ke tengah, dan itu yang saya lakukan akhirnya. Dan ya kita bersyukur bahwa pada hari ini
kelas-kelas yang mengajarkan kitab suci seperti ini digemari atau dicari, disukai oleh banyak umat ya. Dan tentu ini akan berdampak positif buat perkembangan agama Buddha di Indonesia. Apabila agama kita ini berkembang, maka yang akan mendapatkan manfaat ya seluruh umat Buddha. Anda pernah enggak membayangkan orang tua Anda atau kakek-kakek Anda yang sudah meninggal dunia, yang juga beragama Buddha, tetapi sama sekali enggak pernah bertemu dengan ajaran kitab suci? Pernah membayangkan? Agak rugi enggak? Agak rugi, meskipun kita tidak bisa mengatakan mereka kemudian tidak melakukan karma baik atau mereka tidak menghindari karma buruk, enggak ya, tetapi seumur hidup akhirnya enggak mendengar kata-kata Buddha kan? Ya. Nah, Anda beruntung bahwa pada akhirnya di kehidupan Anda kali ini Anda mendapat kesempatan untuk mendengar kata-kata Buddha. Ya, sudah banyak yang menyampaikan kepada saya tentang perubahan kehidupan mereka yang menjadi makin positif setelah mengikuti atau mendengarkan kata-kata Buddha. Ya, seandainya agama Buddha benar-benar semakin kokoh, maka Anda berkontribusi dalam membangun fondasi bangunan yang disebut ajaran Buddha di Indonesia. Kenapa saya katakan Anda berkontribusi? Karena saya sebagai guru, kalau setiap hari Minggu ruangan sebesar ini yang duduk hanya separuh, saya akan rubah gaya ceramah saya. Paham nggak maksud saya? Saya akan rubah gitu. Ya, saya kemarin juga menyampaikan ke salah satu umat itu, Bante, ini wadahnya terakhir ini kok serius. Oh iya ya, serius ya. Langsung kemarin saya rubah tuh. Saya bilang, saya ini kan penceramah sesuai pesanan. Ya, tetapi kan dengan model seperti ini ternyata ruangan penuh terus. Sehingga saya tidak perlu merubah, menurunkan level pembelajarannya. Paham maksud saya? Ya, karena biar bagaimanapun kita juga pengen semakin banyak orang itu ikut hadir gitu. Itulah mengapa Anda berkontribusi atas kekokohan ajaran Buddha di masa depan. Karena kelas Pariyati Sasana ini bisa berlangsung terus, itu karena Anda. Karena Anda hadir terus. Ya, jadi sadu ya. Oke, nah seperti biasa saya akan sedikit menyampaikan Owada kemarin. Tujuannya adalah supaya mereka yang kemarin tidak mendengar, tidak datang, masih bisa mendapatkan manfaat dari Owada kemarin. Sebenarnya sih makin kesini, makin kesana tadi. Makin kesini sih tipenya sudah bukan Owada tadi, Owada lagi sih. Kalau Owada itu kan kayak nasihat, instruksi begitu artinya kan. Tapi ya itu makin kesini ternyata saya lebih banyak memberikan kayak wejangan dharma, wejangan ajaran tentang ajaran Buddha gitu. Jadi mungkin namanya pelan-pelan harus dirubah. Awalnya sih Owada sih, saya memberi nasihat umat-umat yang datang begitu. Tapi makin kesini makin kesana. Ya mungkin harus namanya diganti, bukan Owada lagi. Nah kemarin di Owada saya menguraikan ajaran Buddha tentang kebenaran mulia yang ketiga, yaitu yang dinamakan dukkha nirodha, ya, atau keberhentian penderitaan, atau juga kadang disebut sebagai cukup sebagai nibbana saja, ya. Keberhentian penderitaan itu nibbana atau nirwana kalau yang dari bahasa Sanskerta atau dari Mahayana itu ya. Nah, nibbana itu mempunyai 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah kelepasan. Kelepasan dari apa? Kemarin saya uraikan, kalau Anda menjadi seorang sotapanna, maka untuk pertama kalinya Anda merealisasi nibbana. Merealisasi nibbana yang mempunyai arti karakteristik sebagai kelepasan. Sehingga ketika Anda menjadi seorang sotapanna, Anda akan lepas dari 3 siklus.
Siklus yang pertama, ketika Anda menjadi Sotapanna, Anda akan terlepas dari siklus kilesa. Kenapa? Karena dengan hancurnya pandangan salah Anda dan juga keraguan yang ada di dalam batin Anda, maka karma-karma atau kilesa-kilesa yang masih eksis di dalam batin Anda sebagai seorang Sotapanna sudah tidak cukup kuat lagi untuk mengendalikan Anda. Ya, Anda ibaratnya orang yang tadinya diikat kencang oleh kilesa, begitu Anda menghancurkan pandangan salah dan juga keraguan-raguan, ikatan kilesanya menjadi kendor. Anda belum lepas total karena Anda masih Sotapanna, tetapi kilesa-kilesa Anda sudah tidak begitu menjerat Anda. Anda sudah mulai bisa membebaskan diri dari jebakan-jebakan kilesa. Nah, jadi ketika Anda menjadi Sotapanna, Anda terlepas dari siklus kilesa. Ya, kilesa-kilesa yang tersisa tidak akan cukup kuat untuk membuat Anda melakukan karma buruk yang berpotensi memunculkan kelahiran di 4 apaya. Bukankah ini sesuatu hal yang harusnya kita kejar? Ya, hidup akan menjadi lebih indah kalau Anda sudah tidak menjadi budak atau tidak terikat lagi oleh kilesa-kilesa Anda. Anda tidak dikendalikan oleh kilesa-kilesa Anda. Nah, Sotapanna tidak dikendalikan oleh kilesa-kilesa itu. Ya, jadi ini efek dari realisasi yang dia dapatkan ketika dia mencapai jalan dan buah Sotapati yang membuat dia menjadi seorang Sotapanna. Ya. Kemudian dia akan terlepas dari siklus yang kedua, yaitu siklus karma. Seorang Sotapanna akan terlepas dari permainan jebakan karma. Karma-karma baik yang dia lakukan pun sudah tidak berfungsi untuk memperpanjang kehidupan dia sebenarnya gitu. Kecuali dia beraspirasi untuk memperpanjang kelahirannya. Ya, berbeda dengan Pudujana. Pudujana belum terlepas dari siklus kilesa dan siklus karma. Ya. Seorang Pudujana itu adalah orang yang selalu menjadi korban dari siksaan kilesa-kilesa mereka sendiri gitu. Dan juga dia juga belum terlepas dari siklus karma. Itulah mengapa ya dia masih saja bisa melakukan berbagai macam karma, bahkan yang paling jahat pun gitu. Yang ketiga, dia akan terlepas dari siklus wipaka. Wipaka itu buah karma atau resultan gitu. Ya, jadi seorang Sotapanna, kalau Anda menjadi seorang Sotapanna, maka Anda terlepas dari buah karma berupa kemunculan kelahiran di 4 apaya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kualitas nibbana adalah pawiweka. Pawiweka itu kayak keterpencilan. Terpencil dari, sebenarnya artinya terpencil dari 5 agregat begitu. Ya, jadi kalau di dalam nibbana itu udah tidak ada 5 agregat lagi. Ya, tetapi mereka yang menjadi Sotapanna, ketika mereka mencapai Sotapanna, mereka terpencil. Terpencil itu kayak berada jauh gitu ya, sendirian, terpisah gitu dari kelahiran di 4 apaya. Jadi kalau Anda jadi Sotapanna, Anda terpisah dari 4 apaya, neraka, peta, asura, dan binatang. Kemudian yang kalau Pudujana kan enggak, belum terpisah kan, belum terpencil kan, belum jauh keadaannya dari 4 apaya kan. Pudujana kan masih bisa lahir di 4 apaya. Kemudian yang ketiga adalah asangkata. Asangkata itu adalah sesuatu yang muncul bukan karena sebab-sebab dan kondisi-kondisi. Sangkata yang biasa diterjemahkan sebagai yang tidak terkondisi. Tapi saya lebih suka menerjemahkannya dhamma yang muncul bukan karena sebab-sebab kausal gitu ya, sebab-sebab yang membuat dia muncul begitu. Dan nibbana itu adalah seperti itu. Dia tidak eksis karena sebab-sebab apapun, dan itulah mengapa kalau Anda menjadi seorang Sotapanna, Anda sudah tidak direpotkan lagi untuk memunculkan sebab-sebab untuk mencapai nibbana. Kalau Pudujana kan masih istilah saya saja sih, masih direpotkan. Anda ingin hidup
sukses, bisnis Anda sukses, Anda harus menciptakan sebabnya berupa mungkin dana makan pagi, dana makan siang, menjaga sila begitu. Anda ingin terlahir di alam Brahma, Anda harus berjuang mencapai jana. Anda ingin mencapai nibbana, Anda harus bermeditasi hingga mencapai magga dan pala. Jadi ada yang harus Anda lakukan untuk mencapai sesuatu. Ya. Tapi ketika Anda menjadi Sotapanna, Anda sudah tidak direpotkan lagi dengan sebab-sebab seperti itu. Ya, Anda tidak harus berdana, tidak harus menjaga sila lagi untuk bisa mencapai nibbana, karena Anda dipastikan mencapai nibbana. Kalau saya mengatakan tidak harus berdana dan tidak harus menjaga sila, kemarin saya jelaskan gitu ya. Saya sampaikan, semakin bersih hati Anda, itu secara alamiah Anda menjadi semakin murah hati, sila Anda secara alamiah menjadi bersih, Anda akan secara alamiah juga suka menolong orang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seorang Sotapanna pasti juga akan secara alamiah menjadi adalah orang yang murah hati gitu. Dan juga orang yang menjaga silanya itu secara normal saja, sudah tidak perlu lagi kayak Puthujana kalau ingin berdana harus mengeluarkan segenap upaya, kadang ragu-ragu perlu dana enggak ya gitu ya. Tapi males sih, besok masih ada hari kan, udahlah besok saja. Atau Anda udah dana gitu, kayaknya kebanyakan ini. Ya. Nah, seorang Sotapanna sudah tidak disibukkan lagi dengan perbuatan-perbuatan yang dia butuhkan untuk mencapai nibbana, karena dia dipastikan sudah akan mencapai nibbana, ya. Makanya seorang Sotapanna disebut sebagai seseorang yang masuk ke arus sungai Jalan Mulia berunsur 8 untuk pertama kalinya. Dia sudah masuk di arus sungai dan semua sungai itu mengalir menuju ke lautan. Ya, jadi ketika Anda masuk ke arus sungai tersebut, Anda pasti akan sampai ke lautan. Sama, seorang Sotapanna masuk ke arus sungai yang disebut Jalan Mulia berunsur 8, maka cepat atau lambat dia pasti sampai ke samudra atau lautan yang disebut nibbana. Jadi seorang Sotapanna memiliki karakter dan kemampuan yang seperti itu, tidak perlu lagi direpot-repotkan seperti Anda pengen lahir di surga makanya harus diperbanyak dana dan silanya gitu. Seorang Sotapanna tidak seperti itu. Kemudian karakteristik nibbana yang keempat adalah amata. Amata itu tanpa kematian, nibbana itu tanpa kematian. Oleh karena itu juga nibbana disebut sebagai tanpa kelahiran sebenarnya. Karena kalau ada kelahiran pasti ada kematian. Ya, di dalam nibbana tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian. Di dalam nibbana tidak muncul dan tidak lenyap. Gimana itu Bante? Enggak muncul, enggak lenyap, gimana itu Bante? Karena kalau muncul dia pasti lenyap, terkondisi lagi gitu. Enggak, nibbana bukan sesuatu yang muncul dan juga bukan sesuatu yang bisa lenyap. Nibbana tidak anicca, nibbana abadi. Ya, nah seorang Sotapanna akan menikmati efek dari tanpa kematian itu sehingga sejak pencapaiannya tersebut secara perlahan tapi pasti dia akan bersatu dengan elemen yang tanpa kematian itu, yaitu nibbana. Nah itu kira-kira Owada hari Sabtu kemarin. Oke, mari kita masuk ke materi kelas. Stansa yang pertama adalah stansa 348. Lepaskanlah yang berkenaan dengan masa lalu. Nah ini pelajaran yang bagus. Jangan melekat pada masa lalu. Lepaskanlah yang berkenaan dengan masa depan. Juga jangan melekat dengan masa depan. Lepaskanlah yang berkenaan dengan yang diantaranya. Artinya di saat yang sekarang ini. Seseorang yang telah melampaui eksistensi atau kehidupan, yang batinnya telah dibebaskan dimanapun, tidak akan mendekati kelahiran dan usia tua lagi. Kita selama di dalam kehidupan ini kita tidak berhasil menjadi arahanta, maka kita adalah makhluk yang masih mendekati kelahiran dan usia tua. Ya, ketika ada kelahiran dan usia tua pasti ada kematian. Ya, demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Wihara Weluwana dengan mengacu kepada Uggasena.
Diceritakan bahwa 500 aktor pergi ke kota Rajagaha setiap tahun atau setiap setengah tahun. Mereka membuat pertunjukan teatrikal atau sandiwara untuk raja selama 7 hari. Dan dari pertunjukannya itu mereka memperoleh banyak emas dan perak, ya, dapat banyak uang. Gitu. Tidak ada habisnya penggalangan dana dari waktu ke waktu untuk mereka. Publik berdiri di dipan ya. Dipan itu kayak tempat tidur kayu begitu. Dan di atas tumpukan dipan. Jadi saking terkenalnya 500 aktor ini setiap kali membuat pertunjukan itu seluruh penduduk kota itu menonton dari depan rumahnya. Nah, supaya dia kelihatan dia naik ke dipan begitu. Ya, karena yang ketut biar nggak terhalang sama orang yang di depannya gitu. Ya, jadi dia harus naik di atas dipan begitu. Mereka banyak gitu ya. Nah, kemudian seorang putri pemain akrobat menunjukkan kemampuannya dengan cara menaiki bambu. Ketika sampai di atas dia berputar-putar di atas bambu dan menari serta menyanyi sambil berjalan ke sana kemari di angkasa yang tanpa batas. Tentu itu berjalan di atas bambu begitu. Ini akrobat yang dia pertontonkan. Dan pada waktu itu putra seorang miliuner yang bernama Ugasena yang berdiri di atas dipan sebagai penonton bersama dengan sahabatnya melihat pertunjukan teatrikal putri tersebut. Dia yang cintanya telah muncul berkenaan dengan keindahan 2 tangan dan kaki putri tersebut pulang ke rumah. Dan berbaring di dipan dengan memutus makanannya dengan berpikir, jika mendapatkan dia saya akan hidup. Apabila enggak mendapatkan lebih baik mati di dipan ini juga gitu. Tapi yang menarik adalah lihat, dia hanya melihat tangan dan kaki langsung memutuskan kalau enggak dapat mati aja gitu. Hah? Dia enggak ngelihat wajahnya, hanya ngelihat tangan dan kaki. Itulah kilesa, lihat. Coba Anda kalau Anda sering membaca kilesa-kilesa Anda, ya, kalau nafsu Anda sedang muncul berkaitan dengan lawan jenis, ya, mungkin Anda bercakap-cakap dengan lawan jenis dan kemudian nafsu Anda muncul, coba perhatikan, mata Anda hanya melihat mata dia atau wajah dia, tapi pikiran Anda melihat seluruhnya. Bener nggak sih? Anda udah berkhayal macam-macam, wah. Itu kilesa. Jangan mau ditipu oleh kilesa, ya. Oke. Nah, jadi makanya kalau Buddha itu menasehati para biku dan juga pada Anda juga, kalau melihat lawan jenis, Anda harus jaga pintu mata dan pintu semuanya gitu supaya nafsunya nggak muncul. Nah, caranya gimana ya? Jangan fokus ke karakter individu, karakter dari lawan jenis kita. Entah rambutnya bagus, matanya indah, hidungnya mancung, bibirnya begini, kulitnya begitu. Jangan begitu. Udah lihat fokus saja pada percakapannya gitu. Iya, karena begitu Anda udah mulai menilai ciri-ciri fisiknya, maka Anda akan diserang oleh nafsu. Nafsu Anda akan muncul dan Anda akan terbakar, ya. Nah, Anda mulai sekarang harus pandai untuk mengatur pikiran Anda supaya tidak menjadi korban dari kilesa-kilesa Anda, ya. Nah, saya lanjutkan. Bahkan ketika ditanya oleh ibu dan ayahnya seperti ini, wahai anakku sayang, apa yang kamu derita? Dia pun berkata, jika saya mendapatkan putri aktor tersebut, maka ada kehidupan. Jika tidak, saya mati di tempat ini juga. Bahkan ketika dikatakan oleh orang tuanya seperti ini pun, wahai anakku sayang, janganlah kamu melakukan hal demikian. Kami akan membawakan gadis lainnya untuk kamu, yang sesuai dengan keluarga dan kekayaan keluarga kita. Ugasena tetap berkata seperti tadi dan berbaring. Kemudian bahkan setelah meminta banyak kepada dia, ayahnya yang tidak mampu untuk meyakinkan dia meminta seseorang memanggil sahabatnya, yang itu yaitu ayah dari putri yang dicintai oleh Ugasena tadi. Ayahnya memberikan uang sebanyak 1000 kahapana kepada sahabatnya dan mengirimkan sahabatnya dengan berkata, setelah menerima kahapana ini, tolong berikanlah putrimu kepada putra kami.
Sahabatnya berkata, saya tidak memberikannya karena Kahapana ini. Jadi dia tidak memberikan putrinya hanya gara-gara dikasih uang itu tadi. Akan tetapi jika tidak mampu untuk hidup dengan tanpa mendapatkan anakku ini, kalau begitu izinkan dia berkelana bersama kami. Artinya orang tua putrinya bersedia menikahkannya, tapi dia minta anaknya itu untuk berkelana dari desa ke desa, mempertontonkan pertunjukannya. Karena pekerjaan ayahnya kan tadi sebagai aktor tadi. Saya akan memberikan putri saya kepada dia. Lalu ibu dan ayah Ugasena menceritakan kejadian tersebut kepada putranya, dan Ugasena berkata, saya akan berkelana bersama dengan mereka. Jadi ingat ya, Ugasena ini anak miliuner. Ya makanya tadi orang tuanya sebenarnya awalnya nggak setuju dan ingin Ugasena itu mendapatkan istri yang punya derajat yang sama kan. Sama-sama kaya dengan status sosial yang sama gitu. Jadi zaman India kayaknya sangat seperti itu ya. Ya, dulu kayaknya di zaman kakek saya, ayah saya juga seperti itu sih, masih menasehati yang seperti itu. Kalau cari pasangan harus yang sederajat. Entah yang zaman sekarang masih dijaga nggak sih yang gitu tuh? Kalau ketemu yang kayak gini udah, kalau nggak dapat mati aja ayah, pak, susah. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi Ugasena setuju. Walaupun orang tuanya tadinya tidak setuju, tapi Ugasena tetap pergi dan datang menemui aktor tersebut dengan tanpa mengindahkan perkataan kedua orang tuanya. Setelah memberikan putrinya, sang aktor mengizinkan putrinya berkelana dengan dia demi memperlihatkan keterampilannya di desa, kota kecil, dan kota kerajaan. Oleh karena hidup bersama dia, tidak lama kemudian putri aktor tersebut memperoleh seorang anak laki-laki, dan putri aktor memanggil putranya yang sedang bermain-main dengan panggilan seperti ini, "Hei, putra seorang penjaga kereta." Karena si Ugasena itu tadi dia kan nggak bisa mempertontonkan keahliannya kan, dia hanya ditugasi menjaga kereta rombongannya saja. Nah, istrinya itu mengatakan seperti itu, "Hei putra seorang penjaga kereta, hei putra seorang pembawa barang-barang, hei putra orang yang tidak mengetahui apapun." Gitu, artinya nggak bisa mempertontonkan keahlian apapun. Ugasena tugasnya membawa rumput untuk lembu-lembu di setiap tempat ya, dan juga memutar kereta mereka. Dia juga mengambil harta benda yang diperoleh di tempat pertunjukan seni dan memasukkannya kereta lalu membawanya. Dengan mengacu kepada kejadian itulah istrinya berkata seperti itu tadi kepada putranya ketika dia sedang bermain-main. Setelah mengetahui, jadi istrinya bernyanyi dengan kata-kata yang mengejek seperti itu tadi. Dan setelah mengetahui arti lagu yang dinyanyikan istrinya itu tertuju untuk dia, Ugasena bertanya kepada istrinya, "Kamu berkata seperti itu dengan mengacu kepada saya ya?" "Iya, saya menyanyi memang itu untuk kamu," gitu. Terus suaminya berkata, "Kalau begitu saya akan keluar." Istrinya tetap menyanyikan lagu yang bersifat menghina tadi berulang-ulang dengan berkata, "Apa bedanya dengan larinya kamu atau kedatangan kamu?" Artinya istrinya nggak bermasalah, nggak masalah kalau kamu lari. Ya, diceritakan bahwa dikarenakan wajahnya yang cantik dan perolehan kekayaan dirinya, istrinya tidak menghormati dan tidak menganggap apapun kepada Ugasena. Ketika berpikir seperti ini, karena apakah orang ini melakukan itu karena dia memiliki kesombongan, dan setelah mengetahui seperti ini, oh ternyata istrinya bersikap seperti itu sombong karena keahliannya. Lalu Ugasena menemui ayah mertuanya dan berkata, "Ya sudah, ayah mertua, saya akan mempelajari keahlian ini." Setelah mempelajari keahlian yang dikuasai oleh ayah mertuanya, Ugasena yang ingin memperlihatkan keahliannya di desa dan kota kecil tiba di kota Rajagaha secara bertahap dan menginformasikan seperti ini. 7 hari dari sekarang Ugasena, anak seorang miliuner, akan memperlihatkan keahliannya kepada penduduk kota.
Para penduduk kota menumpuk dipan di atas dipan dan seterusnya dan berkumpul di hari yang ketujuh. Ugasena pun menaiki bambu setinggi 60 hasta. Tahu ya hasta ya? Kalau Anda membentangkan tangan itu 1 hasta, ini tingginya 60 hasta dan berdiri di puncak bambu tersebut. Pada hari itu, Buddha yang sedang mengamati dunia di saat fajar melihat Ugasena yang telah masuk ke dalam jaring pengetahuannya. Itu biasa, kalau pagi sehabis meditasi, Buddha menyebarkan cahaya kebijaksanaannya dan untuk melihat makhluk mana yang siap untuk mencapai magga dan pala hari ini. Dan yang masuk di dalam jaring kebijaksanaan Buddha salah satunya adalah Ugasena. Ya, nah, ketika sedang memperhatikan dengan niat seperti ini, jadi Buddha memperhatikan Ugasena. Si Ugasena ini akan menjadi apa? Akhirnya Buddha mengetahui, oh, besok putra miliuner ini akan berdiri di puncak bambu dengan niat saya akan memperlihatkan keahlian. Publik akan berkumpul untuk melihat dia. Di sana aku, kata Buddha di dalam hati, akan mengajarkan sebuah stansa yang terdiri dari 4 baris, dan setelah mendengar stansa tersebut akan ada penembusan dhamma untuk 84.000 makhluk. Ugasena pun akan bertegak di atas buah kearahantaan. Jadi si Ugasena akan jadi arahanta. Keesokan harinya setelah mempertimbangkan waktu yang tepat dengan diikuti oleh kongregasi para rahib laki-laki atau sangga, Buddha memasuki kota Rajagaha untuk berpindah patah. Persis ketika Buddha hendak memasuki bagian dalam kota, setelah memberikan tanda dengan jarinya kepada masyarakat umum untuk memberikan aplaus, Ugasena pun memapankan dirinya di atas bambu, berputar-putar di angkasa sebanyak 7 putaran, naik lagi makin tinggi dan kemudian berdiri di ujung bambu. Pada momen tersebut, Buddha yang sedang memasuki kota Rajagaha dengan kesaktiannya membuat kumpulan orang yang tadinya melihat Ugasena menjadi melihat ke arah Buddha. Dan dibuat mereka semua tidak melihat Ugasena. Bayangin, Ugasena udah naik tinggi-tinggi, pengen penontonnya tepuk tangan sama Buddha, penonton dibuat untuk melihat ke Buddha dan tidak melihat Ugasena dan bertepuk tangan untuk Ugasena. Setelah mengamati kejadian tersebut, Ugasena langsung memunculkan domanasa. Ini kata kitab suci. Domanasa itu duka cita, jengkel, marah. Ya, berkata di dalam hati, kumpulan orang tersebut tidak melihat saya. Lalu dia berpikir, keahlian ini harus dilatih oleh saya selama 1 tahun. Tapi ketika Buddha sedang memasuki kota, kumpulan orang memandang hanya kepada Buddha dengan tanpa melihat ke arah saya. Pertunjukan keahlian saya benar-benar sia-sia, kata si Ugasena. Setelah mengetahui pikiran tersebut, lalu Buddha memanggil Mahamoggallana dan berkata, wahai Moggallana, pergi dan beritahu putra miliuner itu bahwa aku benar-benar menginginkan dia memperlihatkan keahliannya. Sesepuh pergi berdiri di bawah bambu, memanggil putra miliuner dan mengucapkan stansa yang ada di slide. Ayo dan lihatlah wahai Ugasena, putra aktor yang memiliki kekuatan besar. Pertontonkanlah sebuah permainan untuk publik dan publik akan bergembira. Setelah mendengar perkataan sesepuh, Ugasena yang batinnya telah menjadi senang berdiri di ujung bambu dengan berpikir, sepertinya Buddha berharap untuk melihat keahlian saya. Dia lalu mengucapkan stansa yang ada di layar. Lihatlah kemari wahai Moggallana yang memiliki kebijaksanaan nan agung dan kekuatan gaib yang hebat. Saya mau membuat tontonan untuk publik. Saya mau menggembirakan publik. Setelah berkata demikian, dia melompat ke angkasa menuju ke puncak bambu, berputar-putar untuk 14 kali di angkasa, naik di atas bambu lagi dan berdiri persis di puncak bambu.
Kemudian Buddha berkata kepada dia, "Wahai Ugasena, setelah meninggalkan keterikatan terhadap agregat-agregat di masa lalu, di masa yang akan datang dan di masa sekarang," agregat itu kanda ini ya, adalah tepat bagi orang yang bijaksana untuk terbebas dari kelahiran dan lain-lain. Lalu Buddha mengucapkan stansa yang nomor 348. Di dalam stansa tersebut, arti dari kalimat lepaskanlah yang berkenaan dengan masa lalu, artinya lepaskanlah gairah, kemelekatan Anda, kemauan Anda, cengkeraman Anda, pemegangan Anda dengan penuh nafsu, nafsu kehausan Anda terhadap agregat-agregat yang lampau. Anda masih suka begitu enggak? Melekat pada tubuh jasmani Anda di masa lalu, melekat pada kehidupan Anda yang di masa lalu, ya. Kan Anda belum mampu mengingat kehidupan lampau kan. Yang masa lalu itu yang minggu lalu atau yang bulan lalu, yang tahun lalu. Lepaskan itu semua. Yang sudah berlalu sudah lewat. Sudah enggak perlu lagi dilekati. Paling kita hanya bisa belajar dari masa lalu ya, supaya kita menjadi manusia yang bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Ya. Nah, yang berkenaan dengan masa depan artinya lepaskan gairah dan lain-lain terhadap agregat yang akan datang juga. Ya, jangan merindukan besok saya pengen begini, pengen begitu, saya harus seperti ini, saya harus begitu. Kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Ya, kehidupan ini tidak menuruti keinginan Anda. Ya, jadi masa depan itu nanti seperti apa itu tidak tergantung keinginan Anda. Ya. Lakukan saja yang terbaik di saat ini yang Anda bisa lakukan dan biarkan masa depan mengurus dirinya sendiri. Ya, jangan Anda campurin, jangan Anda urus, oke? Ya. Nah, saya lanjutkan. Yang berkenaan dengan diantaranya artinya lepaskan juga agregat-agregat gairah dan lain-lain tadi terhadap agregat yang sekarang, kehidupan Anda yang sekarang ini, ya, pancakanda Anda yang sekarang. Seseorang yang telah melampaui eksistensi artinya dengan cara demikian setelah menjadi orang yang telah menyeberang ke pantai seberang mencapai nibbana, dia yang batinnya telah dibebaskan di semua dhamma yang terbuat dari berbagai kondisi kausal tadi, yang terkondisi tadi, yaitu terbebas dari agregat-agregat, terbebas dari elemen-elemen, landasan-landasan indriawi dan lain-lain. Ini istilah abhidhamma. Di sutta Anda tidak akan pernah mendapat gambaran yang lengkap tentang apa itu agregat, apa itu elemen, apa itu landasan indriawi. Enggak. Abhidhamma memberikannya dengan lengkap, ya. Kalau Anda belum ikut Pusdiklat Abhidhamma nanti bulan Mei daftar. Saat ini muridnya masih 1.200-an kalau nggak salah. Masih oke ya. Jadi itu pesan dari Buddha, lepaskan nafsu-nafsu Anda terhadap kehidupan ini. Di akhir dari wejangan terjadi penembusan dhamma untuk 84.000 makhluk. Putra miliuner pun yang berdiri di puncak pohon bambu mencapai buah keharahantaan bersama dengan pengetahuan-pengetahuan analitis atau paticca. Setelah turun dari pohon bambu, pergi menemui Buddha, bersujud dengan 5 bagian tubuh menyentuh tanah. Anda tahu kan ini ya, udah dijelaskan kan. Jadi kalau Anda bersujud, 5 bagian tubuh Anda harus menyentuh tanah atau lantai, yaitu dahi Anda, kedua telapak tangan dan lutut, ya harus menyentuh lantai. Dia memohon pengambilan kehidupan sebagai pertapa, memohon untuk ditahbiskan, dan setelah merentangkan tangan kanannya, Buddha berkata, "Kamu kemarilah wahai rahib laki-laki." Maka seketika itu dia membawa 8 piranti rahib laki-laki. Jadi ini model penahbisan ehi bhikkhu. Di masa-masa awal Buddha membabarkan dhamma, setiap orang yang ingin menjadi bhikkhu tidak ditahbiskan seperti yang sekarang kayak saya gitu. Harus dihadiri oleh sangga dengan anggota dengan jumlah minimal sekian-sekian begitu. Di masa-masa awal Buddha cukup memanggil ehi bhikkhu, kemarilah wahai bhikkhu, dan otomatis dia udah jadi bhikkhu. Gitu ya. Nah, kemudian para rahib laki-laki bertanya kepada dia seperti ini, "Wahai teman Ugasena, apakah kamu tidak takut ketika turun dari puncak pohon bambu yang memiliki ketinggian 60 hasta itu?
Dan ketika dijawab, wahai teman-teman, tidak ada bahaya pada saya. Artinya saya tidak takut gitu. Para rahib laki-laki lalu menceritakannya kepada Buddha seperti ini. Wahai Tuan yang mulia, Ugasena berkata seperti ini, saya tidak takut. Setelah mengatakan ucapan dusta, jadi mereka menganggapnya dusta. Mana ada orang turun dari bambu 60 hasta nggak takut gitu ya. Jadi dianggapnya si Bante Ugasena ini dusta. Setelah berkata seperti itu, maksud saya setelah berkata seperti ini, Buddha ya, wahai para rahib laki-laki, seorang rahib laki-laki atau rahib laki-laki yang belenggu-belenggunya telah dipotong, mirip dengan putraku yang bernama Ugasena, tidak akan takut dan gentar. Poinnya adalah, setiap kali Anda takut dan gentar itu karena Anda masih punya kilesa. Khususnya itu adalah dosa, kebencian, ya, atau ya khususnya dosa. Kalau dosa ini sudah berhasil Anda hancurkan, maka Anda tidak akan pernah takut lagi, ya, tidak akan gentar lagi terhadap apapun itu. Karena yang bikin takut dan gentar itu cetasika atau faktor mental yang dinamakan dosa atau kebencian, ya. Lalu Buddha mengucapkan stansa berikut ini. Ya, setelah memotong semua belenggu, seseorang benar-benar tidak menjadi kehapus ya. Oke. Coba nanti diperbaiki di minggu depan. Ini terhapus nih harusnya. Setelah memotong semua belenggu, seorang benar-benar tidak menjadi takut dan gentar, harusnya begitu. Ya. Jadi tidak menjadi takut dan gentar. Di akhir dari wejangan terjadi penembusan dhamma untuk banyak makhluk. Sekali lagi, pada suatu hari para rahib laki-laki mengangkat percakapan di aula dhamma seperti ini. Wahai teman-teman, apakah alasan untuk bepergian bersama dengan penari-penari dengan bergantung kepada putri penari untuk seorang rahib laki-laki yang upanisayanya atau pendukung yang sangat menentukan untuk buah kearahantaannya telah lengkap seperti itu. Jadi maksudnya begini, Ugasena ini kan tadinya udah sebenarnya paraminya udah matang. Upanisaya pendukungnya untuk jadi arahat udah matang. Tapi kenapa masih pengen hidup bersama dengan penari dan ingin berumah tangga? Ya memang itu kehidupan itu. Ya makanya kita itu bukan makhluk yang sejak awal udah disurati, takdirkan seperti ini, seperti ini, enggak ada. Suratan dari awal gitu enggak ada. Meskipun takdir Anda dari awal itu katakanlah ya ada itu bagus gitu. Tapi kalau di tengah jalan Anda itu memutuskannya secara keliru, nasib Anda berubah. Jadi kita bukanlah makhluk yang sudah ditentukan dari awal gitu, enggak. Ya, kita adalah makhluk yang kita bentuk berdasarkan setiap keputusan yang kita ambil di setiap detiknya ini, ya. Jadi bikunya bertanya seperti itu. Lalu Buddha datang dan menanyakan percakapannya dan kemudian setelah mengetahui percakapan tersebut, Buddha menceritakan kehidupan masa lalu Ugasena. Diceritakan bahwa ketika sebuah cetia yang terbuat dari emas sedang dibuat untuk Buddha yang dilengkapi dengan kekuatan yang luar biasa yang bernama Kasapa, jadi Buddha Kasapa, banyak putra dari keluarga yang baik yang merupakan penduduk kota Varanasi bersiap di kendaraan-kendaraan. Mereka yang ingin pergi ke tempat cetia dengan pikiran seperti ini, kami akan melakukan pekerjaan manual, artinya akan membantu membangun cetia begitu. Di tengah jalan melihat satu orang sesepuh yang sedang memasuki kota untuk berpindah patah. Pada waktu itu seorang putri dari keluarga yang baik mengamati sesepuh dan berkata kepada suaminya, "Wahai suami, ada orang yang mulia. Dia memasuki kota untuk mengumpulkan makanan derma. Akan tetapi tidak banyak makanan yang keras dan lembut di kendaraan kita. Lalu bawalah mangkok untuk mengumpulkan makanan derma sesepuh tersebut. Kita akan mempersembahkan makanan derma untuk sesepuh atau tera tersebut."
Setelah membawa mangkok atau patak untuk mengumpulkan makanan derma tersebut, memenuhi makanan yang keras dan lembut dan menempatkannya di tangan sesepuh, keduanya pun akhirnya membuat aspirasi seperti ini. Jadi suami istrinya tadi ya. Wahai Tuan yang mulia, semoga kami mengambil bagian untuk dhamma yang dilihat oleh Anda. Itu artinya ya, kalau sesepuh ini adalah seorang Arya ya, kedua suami istri ini, halo, ini siapa tahu dari alam surga kan, ya mungkin dibiasakan kalau masuk aula dharma HP dimatikan, ya, oke, saya lanjutkan. Jadi aspirasinya seperti itu. Semoga saya bisa melihat dhamma yang dilihat oleh Anda. Gitu. Jadi ini aspirasi yang bagus juga. Sesepuh tersebut pun tidak lain adalah orang yang telah menghancurkan semua noda batin atau arahanta. Itulah mengapa ketika sedang mengamati mengamati suami istri ini, beliau mengetahui kondisi keberhasilan aspirasi mereka dan menunjukkan senyuman. Setelah melihat senyuman tersebut, perempuan itu berkata kepada suaminya, "Yang mulia, kami menunjukkan senyuman. Satu orang akan menjadi seorang penari." Nah, malah aspirasinya jadi penari. Si yang perempuannya itu, dia berkata begitu, dia pengen jadi penari. Setelah berkata kepada istrinya seperti ini, akan menjadi demikian wahai istri yang baik. Suaminya setuju, suaminya pun lalu pergi. Ini adalah karma yang dilakukan di kehidupan masa lampau mereka. Jadi lihat, pikiran Anda itu bisa membentuk kehidupan Anda. Hati-hati dengan pikiran yang jelek. Ya, karena bisa membentuk kehidupan yang jelek juga akhirnya bagi Anda. Setelah bertahan selama nyawa masih ada di sana, artinya hidup di sepanjang usia, suami dan istri tersebut dilahirkan di dunia para dewa. Dan setelah meninggal dari alam dewa tersebut, perempuan tersebut dilahirkan di rumah seorang penari. Laki-lakinya terlahir di rumah seorang miliuner tadi. Laki-laki yang terlahir di rumah seorang miliuner tersebut mengembara bersama dengan para penari karena telah diberikan jawaban perempuan tersebut seperti ini, akan menjadi demikian wahai istri yang baik. Dia mencapai buah kearahantaan karena makanan derma yang telah diberikan kepada seorang sesepuh yang merupakan orang yang telah menghancurkan noda batin atau arahanta. Sang perempuan pun yang menjadi putri seorang penari meninggalkan keduniawian dengan pikiran seperti ini. Kemanapun kepergian suami saya, maka di sanalah kepergian saya juga. Dan akhirnya dia pun juga jadi arahanta. Demikianlah cerita tentang Ugasena yang merupakan cerita yang ke-6. Selanjutnya stansa yang berikutnya, nafsu kehausan atau tanha tumbuh sangat pesat pada seorang manusia yang terganggu oleh pikiran-pikiran yang salah, yang nafsunya kuat dan melihat objek sebagai objek yang indah. Orang ini benar-benar membuat pengikat menjadi kuat. Ya, artinya makin terikat seperti yang di awal saya katakan tadi. Seseorang yang senang di dalam peredaan pikiran-pikiran yang salah. Nah, ini juga yang harusnya Anda terus latih ya, ketika ada pikiran-pikiran yang salah, ketika kilesa-kilesa muncul, Anda harus segera meredakannya ya. Dan juga mengembangkan meditasi dengan objek 10 pembusukan mayat. Dan selalu sadar orang ini benar-benar akan mengakhiri nafsu kehausan. Orang ini akan memotong pengikat yang dinamakan setan atau mara. Ya, mara bandana. Buddha menguraikan dhamma di sana ini saat sedang tinggal di wihara Jetawana dengan mengacu kepada seorang yang bijaksana yang bernama Cula Danugaha atau seorang pemanah junior itu artinya. Diceritakan bahwa setelah mendapatkan tiket dari bambu untuk dirinya di sebuah ruangan untuk mendistribusikan makanan dengan tiket dan mendapat tiket untuk bubur, seorang rahib laki-laki yang masih muda pergi ke aula dengan akomodasi berupa tempat duduk dan meminum buburnya. Setelah tidak mendapatkan air di sana, jadi di masa lalu di kitab suci itu sering kalau ada donatur besar ingin berdana kepada sangga yang mungkin 500 sangga, mereka membagikan tiket, dibagikan kepada setiap bikunya gitu. Jadi tiketnya itu biasanya potongan bambu begitu.
Ya, potongan bambu dibagikan. Nah, keesokan harinya gitu bikunya berpindah patah dan kemudian menyerahkan tiketnya tersebut. Ya, semata-mata karena demi membatasi supaya semuanya kebagian saja. Gitu. Karena kalau tidak diberikan tiket seperti ini takutnya yang datang lebih banyak dari makanannya kan. Jadi ada yang nggak kebagian, ada yang nggak kebagian makanan nantinya. Saya lanjutkan. Setelah makan bubur, minum bubur, ya. Jadi kalau di kitab suci itu nggak dikatakan makan bubur, tapi minum bubur. Setelah tidak mendapatkan air di sana, lalu rahib laki-laki muda tadi pergi ke satu rumah untuk mendapatkan air. Di rumah tersebut seorang gadis yang cintanya pada dia telah muncul persis setelah melihatnya berkata, "Wahai Bante, jika ada kebutuhan dengan air lagi, silahkan Anda datang ke rumah ini saja." Sejak saat itu rahib laki-laki tersebut pergi ke rumah gadis itu juga setiap kali tidak mendapatkan air. Setelah mengambil mangkok untuk mengumpulkan makanan derma, rahib laki-laki tersebut setelah mengambil patah dari biku tersebut, gadis itu pun mempersembahkan air. Ketika waktu berjalan seperti itu, setelah memberikan bubur juga, gadis tersebut pada suatu hari mempersilahkan biku tersebut untuk duduk di rumahnya dan memberikan nasi. Setelah duduk di dekat rahib laki-laki tersebut, gadis itu mengangkat percakapan seperti ini. "Wahai Bante, tidak ada apapun di rumah ini. Kami sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat manusia pengembara." Setelah mendengar cerita gadis tersebut, hanya dalam beberapa hari rahib laki-laki itu menjadi tidak puas dengan kebikuannya. Ya, dia pengen lepas jubah karena sudah kadung jatuh cinta sama gadis itu. Kemudian pada suatu hari beberapa biku tamu melihat dia dan bertanya, "Wahai teman, kenapa kamu menjadi kurus dan seperti menderita penyakit kuning?" Ketika dijawab, "Wahai teman-teman, saya tidak puas dengan kehidupan kebikuan saya." Para rahib laki-laki tamu tersebut membawanya ke hadapan guru dan juga guru penahbisnya, dan setelah membawa dia ke hadapan Buddha, mereka menceritakan kejadian tersebut. Buddha bertanya, "Apakah benar wahai biku, kamu tidak puas?" Ketika dijawab seperti ini, benar. Dan Buddha kemudian berkata, "Kenapa? Setelah menjadi biku di ajaran Buddha yang energetik seperti aku, kamu tidak mengatakan dirimu sebagai Sotapanna atau Sakadagami, tapi malah berkata, saya tidak puas. Kamu telah melakukan kamma yang serius." Lalu Buddha bertanya, "Mengapa kamu tidak puas?" "Wahai Bante, seorang perempuan berkata kepada saya seperti ini," dan diceritakan apa yang sudah terjadi. Lalu Buddha berkata, "Wahai biku, perbuatan gadis itu tidak berlebihan. Sesungguhnya setelah meninggalkan orang bijak yang bernama Agga Danugaha atau pemanah tertinggi di seluruh Jambudipa di kehidupan lampaunya, gadis itu memunculkan rasa cinta pada seseorang yang baru saja dilihatnya, lalu dia menyebabkan pemanah tertinggi tadi meninggal dunia." Nah, lalu Buddha akan cerita kehidupan lampaunya. Jadi si perempuan tadi itu ternyata memang hobinya itu mencintai laki-laki yang baru dilihatnya gitu. Kebiasaan dia itu gitu ya. Mari kita ikuti penjelasan Buddha. Atas permintaan para biku untuk menjelaskan cerita tersebut, Buddha menjelaskannya dengan detail, ada di Cula Danugaha Jataka. Tolong ditampilkan. Slide-nya tolong ditampilkan. Ya. Jadi itu Anda bisa baca ceritanya di cerita Jataka itu, tapi di sini saya akan sampaikan ringkasannya. Di masa lalu, di saat orang bijak yang bernama Cula Danugaha berada di Taka Sila, dia mempelajari seni memanah di hadapan seorang guru panah yang terkenal di dunia. Karena puas dengan dia, maka Cula Danugaha menerima seorang putri yang diberikan kepadanya. Ketika pergi ke Varanasi, dia berhasil membunuh 49 perampok dengan 49 anak panah di depan pintu sebuah hutan. Ketika semua anak panah dia habis, jadi dia pergi dengan istrinya ini.
Ketika semua anak panahnya udah habis, dia mencengkeram, tinggal satu orang perampok yang masih tersisa, yang belum mati itu ya. Dia cengkeram, mungkin dia piding begitu ya, dan dia jatuhkan ke bumi. Lalu dia berkata kepada istrinya, istriku, ambilkan sebuah pedang. Istrinya pun kan akhirnya melihat si kepala perampok jatuh cinta, ya, yang baru saja dilihatnya. Lalu dia benar mengambilkan pedang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia meletakkan gagang pedangnya di tangan perampoknya. Dan setelah memperlihatkan akhirnya suaminya sendiri mati. Ya. Setelah memperlihatkan kematian orang bijak yang bernama Danugaha oleh perampok tersebut, maka perampok tadi pergi dengan membawa istrinya tadi, ya, perempuan tadi, dan setelah melihat satu sungai dia berkata di dalam hati, setelah melihat laki-laki lain, perempuan ini akan membunuh saya. Seperti yang dia lakukan terhadap suaminya sendiri. Tapi ini benar loh, kadang begitu loh. Ya, kalau Anda punya kawan yang suka nyeritain rahasia orang, ya satu hari nanti rahasia Anda akan diceritain sama dia ke orang lain. Kira-kira begitu ya. Nah, ya, saya pernah mengatakan kan, karma itu sekali Anda melakukan sesuatu akan punya kecenderungan terulang lagi, ya. Itulah mengapa perlunya menjadi seorang yang berintegritas, ya. Ya, saya sering menasihati, ada saja umat di DBS itu atas nama melakukan kebajikan tapi menabrak moral, menabrak etika gitu. Kan nggak benar, nggak boleh dong. Ketika diingatkan, ditegur, loh saya apa sih etika, apa moral apa, enggak Pak, saya kan berbuat baik, enggak juga loh. Perbuatan baik harus dilakukan dengan moral dan etika, normanya harus dipatuhi loh. Tidak bisa kalau Anda sudah dipercaya di satu kantor lalu Anda menginikan kantor tersebut, nggak bisa juga begitu kemudian melakukan aktivitas yang merugikan kantor Anda, enggak boleh juga ya. Jadi harus jadi orang yang berintegritas gitu. Yeah. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi si perampoknya tadi berpikiran seperti itu. Jadi apa gunanya buat saya dengan perempuan ini? Lalu dia meletakkan perempuan tersebut di tepi sungai, mengambil semua perhiasannya dan meninggalkan dia di pinggir sungai itu juga dengan berkata, kamu di sini saja hingga saya bisa menyeberangkan perhiasan ini. Jadi dia berpura-pura nyebrangin dulu perhiasannya, nanti dia dijemput lagi, padahal enggak. Ya karena si perampoknya lebih pinter kan, udah meskipun perampok dia bijaksana loh ini. Iya enggak? Oh, kayak gitu ya. Ntar kalau ngelihat laki-laki baru lagi, saya yang dibunuh nih. Setelah jelas bahwa laki-laki tadi meninggalkan dia, perempuan itu berkata seperti di slide, tolong ditampilkan. Wahai Brahmana, kamu menyeberang ke tepi seberang dengan membawa semua harta benda. Kembalilah segera, seberangkan saya juga sekarang. Dan dijawab oleh perampoknya, hai perempuan, kamu telah berpaling dari suami yang telah dikenal lama berpaling ke saya yang belum dikenal. Dari orang yang pasti, atau kamu berpaling dari orang yang pasti ke orang yang tidak pasti. Hai perempuan, kamu bisa saja berpaling dari saya ke orang lain. Saya akan pergi lebih jauh lagi dari sini. Ya bener lah, ya, perampoknya kirain perampok gak ada yang bijaksana. Kemudian untuk mempermalukan wanita itu, Saka, raja para dewa, pergi ke sungai dengan ditemani oleh kusir dan seorang pemain musik. Saka menjadi serigala, berubah menjadi serigala, kusirnya Saka berubah menjadi ikan, dan pemain musik berubah menjadi seekor burung. Jadi hanya untuk mempermalukan perempuan tadi. Serigala atau Saka membawa sepotong daging di mulutnya, ya, di mulut serigalanya, dan berdiri persis di depan perempuan itu. Tiba-tiba di sungai ada ikan yang meloncat dari air, dan serigala pun melompat untuk menangkap ikan tersebut, tapi dengan melepaskan sepotong daging yang ada di mulutnya, tahu nggak? Ya, jadi daging di mulutnya dilepaskan, dia melompat berusaha untuk menangkap ikan, ya. Kemudian pemain musik kan tadi menjadi seekor burung. Sang burung menangkap
daging yang dilepaskan ya oleh serigala tadi, dan dibawanya daging itu terbang ke angkasa. Sang ikan yang mau diterkam oleh serigala menyelam ke sungai. Akhirnya serigalanya kehilangan daging dan tidak dapat ikan juga. Perempuan itu akhirnya tertawa keras, geli dia. Hahaha, kayak nyukurin serigalanya, ini bego nih serigalanya gitu. Nah, ini menarik ini. Kemudian serigalanya berkata, seseorang tertawa keras di semak belukar tanaman Cassiatora. Anda bisa googling Cassiatora itu apa. Di sini tidak ada tarian, nyanyian atau musik yang telah digubah dengan baik. Ini adalah waktu untuk menangis. Hai perempuan jalang. Kenapa kamu tertawa? Hai serigala, kamu adalah orang yang bebal dan tolol. Kamu adalah makhluk yang memiliki sedikit kebijaksanaan. Hai serigala, kamu telah membuang ikan dan sepotong daging. Kamu berburu seperti orang miskin. Serigalanya menjawab, kesalahan orang-orang lain adalah mudah terlihat. Tetapi kesalahan diri sendiri sulit terlihat. Kamu telah membuang suami dan kekasih, sepertinya kamu harus berburu yang lainnya lagi. Terus perempuannya berkata, benarlah itu wahai Raja Binatang Buas, seperti yang kamu katakan, wahai Raja Binatang Buas. Setelah pergi dari sini sebaiknya saya tunduk pada kemauan suami, jadi mulai pengen jadi perempuan yang setia katanya. Sang serigala menjawab, seseorang yang bisa mencuci piring dari tanah liat, dia bisa mencuci piring dari perunggu juga. Kamu telah melakukan perbuatan yang sangat jahat, kamu akan melakukan hal yang sama lagi. Baik begitu. Sulit. Ya kecuali Anda benar-benar melatih diri, mengendalikan diri Anda dengan latihan-latihan sila, meditasi, dan pengendalian diri. Kalau enggak, sulit Anda bisa menghentikan semua kecenderungan buruk itu gitu. Setelah menceritakan secara lengkap Cula Danugaha Jataka tadi, ya, lalu Buddha berkata, pada waktu itu kamu adalah orang yang bijak yang bernama Cula Danugaha. Jadi si Cula Danugaha tadi juga adalah, jadi berarti Cula Danugaha yang sekarang ini adalah istrinya juga dari perempuan itu ya di kehidupan lampau ya. Perempuan itu sekarang adalah jadi gadis yang sekarang ini gitu. Saka yang berwujud serigala adalah aku, kata Buddha. Jadi bodhisatta. Lalu Buddha menasihati dia. Perempuan tersebut membunuh orang yang bijaksana yang terbaik di seluruh Jambudvipa karena cinta pada seseorang yang baru saja dilihatnya. Wahai rahib laki-laki, potonglah tanha kamu yang telah muncul pada dia. Jadi itu nasihat Buddha. Buddha yang ingin mengajarkan Dhamma lebih jauh pun mengucapkan dua stansa yang ada di slide. Nafsu kehausan tumbuh sangat pesat pada seorang manusia yang terganggu oleh pikiran-pikiran yang salah. Yang nafsunya kuat dan melihat objek sebagai objek yang indah. Orang ini benar-benar membuat pengikat menjadi kuat. Di dalam stansa tersebut, arti dari kalimat yang terganggu oleh pikiran yang salah adalah yang ditekan oleh pikiran yang salah, yaitu pikiran yang sensual dan seterusnya. Ada 3 pikiran yang salah kan, ya, kama witaka. Kama witaka itu pikiran-pikiran sensual yang ingin memuaskan panca indera Anda itu loh, ya. Nah itu Anda harus potong pikiran yang seperti itu, harus dikendalikan ya. Kemudian yang kedua biapada witaka. Biapada witaka adalah pikiran yang disertai dengan niat jahat untuk menghancurkan, merugikan orang lain. Itu enggak baik. Ya, apapun itu. Ya, jangan atas nama berbuat baik, berbuat kebajikan, berbuat karma baik, tapi kemudian merugikan dan menghancurkan orang lain, enggak boleh. Makanya saya pernah menasihati umat yang mengatasnamakan perbuatan baik tapi melanggar norma, etika dan lain sebagainya itu dengan kata-kata sebenarnya dengan nasihat Buddha. Buddha kan sudah menyampaikan kepada kita, kepada anak kecil yang bernama Rahula, nasihat yang sederhana ini, bahwa sebelum berbuat baik kamu harus merenungkan apakah perbuatan ini yang akan saya lakukan itu merugikan orang lain atau tidak. Kalau merugikan orang lain ya jangan dilakukan. Dan nasihat itu disampaikan oleh Buddha bukan untuk orang tua loh. Disampaikan oleh Buddha kepada Rahula loh.
ya masih anak-anak gitu. Harusnya orang tua udah pada paham bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah kalau kita melakukan sesuatu merugikan orang lain, apa bedanya dengan yang di tetangga-tetangga sana itu gitu. Atas nama perbuatan baik merugikan yang lainnya gitu. Kan nggak boleh begitu, saya bilang gitu. Ya, tapi orang itu ada yang paraminya belum matang, jadi meskipun dinasehati juga tidak akan bisa paham gitu. Yang nafsunya kuat artinya yang nafsunya tebal. Yang melihat objek sebagai sesuatu yang menyenangkan artinya yang merenungkan objek-objek yang menyenangkan sebagai objek yang indah karena batinnya yang dibiarkan saja dalam bentuk pencengkeraman sebuah objek sebagai tanda yang indah. Nah ini juga tidak boleh. Meskipun objek itu seindah apapun, kalau Anda melihat lawan jenis, ya, meskipun seganteng atau secantik apapun, Anda harus merenungkannya menjijikkan. Loh itu nasihat Buddha loh. Ya, kalau Anda melihat supaya nafsu Anda birahi Anda tidak muncul membakar Anda, maka Anda harus melihatnya sebagai objek yang menjijikkan. Laki-laki ganteng yang Anda sukai, perempuan cantik yang Anda sukai itu terdiri dari komponen pembentuknya itu menjijikkan. Kalau Anda suka dengan lawan jenis Anda suka yang mana sih? Rambutnya. Oh rambutnya iya Bante, rambutnya indah. Oke, kalau gitu potong rambutnya, bawa pulang. Kan tadi suka rambutnya. Kalau rambutnya dipotong begitu. Kalau Anda suka rambutnya, nanti kalau dia jadi bikuni atau biku masih suka. Nggak ada rambutnya itu. Atau Anda suka yang mana? Kan kalau Buddha menasihati kita itu bahwa tentang meditasi yang dengan objek yang menjijikkan itu kan setiap manusia itu terdiri dari rambut, kesalo, manaka, dan tataco dan seterusnya. Terus termasuk juga nanah yang ada di dalam tubuh, air kencing. Kan itu semua menjijikkan gitu. Nah Anda juga harus pelan-pelan mempraktekkan itu supaya Anda tidak terjebak oleh nafsu birahi Anda sendiri, ya. Jadi kalau ada objek yang menyenangkan jangan dianggap itu sebagai objek yang indah, tapi sebaliknya nasihat Buddha, lihatlah itu adalah objek yang menjijikkan. Nafsu kehausan berarti satu dhamma pun di antara absorpsi. Yang nafsunya kuat dan melihat objek sebagai objek yang indah. Orang ini benar-benar membuat pengikut menjadi kuat. Ya. Pengikat menjadi kuat. Pengikatnya adalah tanha atau nafsu kehausan. Jadi kalau Anda terus-menerus menganggap objek yang indah sebagai objek yang menyenangkan, maka Anda akan semakin memperkuat keterikatan Anda. Tanha Anda akan makin kuat mengikat diri Anda. Seseorang yang senang di dalam peredaan pikiran-pikiran yang salah. Oh tadi baru dua ya, pikiran yang salah. Kama witaka, abhyapada, dan wihingsa. Wihingsa witaka itu adalah pikiran yang disertai dengan kekejaman, kebengisan. Ya, ingin membunuh, ya, ingin menghancurkan total, pokoknya binasa saja gitu. Ya. Di dalam peredaan pikiran yang salah artinya ya sebenarnya pikiran yang salah benar-benar baru bisa reda untuk sementara waktu kalau Anda mencapai jhana yang pertama, ya. Dengan khususnya dengan objek 10 jenis pembusukan mayat, ya, supaya Anda tahu bahwa sifat dari tubuh jasmani itu seperti itu, bisa membusuk, bisa dimakan belatung atau bahkan mungkin dimakan serigala-serigala begitu. Nah, jadi selalu sadar itu berarti setelah menjadi individu yang menemukan kesenangan di dalam meditasi atau khususnya adalah jhana yang pertama gitu. Individu yang selalu sadar karena satinya senantiasa siap sedia mengembangkan jhana dengan objek berupa 10 jenis pembusukan mayat. Akan mengakhiri nafsu kehausan artinya rahib laki-laki ini akan mengakhiri nafsu kehausan yang muncul di dalam 3 jenis eksistensi, yaitu 3 jenis eksistensi itu di alam lingkup indriawi, alam brahma materi halus, dan alam brahma non materi.
pengikat yang dinamakan setan di sini adalah individu ini akan memotong bahkan pengikat yang dinamakan setan yang disebut sebagai siklus kelahiran kembali di 3 tingkatan. Ya, demikian arti stansa ini. Di akhir dari wejangan, rahib laki-laki tersebut bertegak di atas buah yang sedang memasuki arus atau menjadi seorang sotapana. Wejangan Dhamma menjadi bermanfaat untuk mereka yang telah hadir juga. Demikianlah cerita tentang orang yang bijaksana yang bernama Cula dan Nugaha yang merupakan cerita yang ke-7. Baik, dengan berakhirnya cerita ini maka berakhir pula kelas kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari 2160 triliun kurang lebih karma baik yang sudah Anda tanam selama 1 jam ini, salah satunya bisa menjadi kondisi bagi Anda untuk mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalanamita yang membutuhkan slide kelas PS ini dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalanamita yang berada di ruang Dhammasala, silahkan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalanamita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan 1 pertanyaan terlebih dulu secara ringkas namun jelas yang berkenaan dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya, kami mohon maklum. Baiklah, kami persilahkan bagi kalanamita yang ingin bertanya, kesempatan bertanya kami berikan kepada yang berada di ruang Dhammasala, kepada Saudari Luciana yang di depan. Boleh. Wandami. Wandami Bante, saya Luciana. Izin bertanya terkait dengan aspirasi. Saya mau bertanya seberapa aspirasi ini punya impact di selama kita mengembara di samsara. Let's say Bante kan selalu membimbing kita untuk beraspirasi setelah melakukan setiap kebajikan. Taruhlah di kehidupan ini kita mulai beraspirasi. Tetapi kan di kehidupan selanjutnya kita belum ada garansi jaminan kalau kita tetap konsisten di sada dan di sila. Taruhlah kita mengembara di samsara itu ratusan ribu kapa ke depan, Bante. Apakah aspirasi yang kita ucapkan di kehidupan ini akan memiliki impact di ratusan ribu kapa ke depan gitu, Bante? Oke, terima kasih, Bante. Oh iya, pasti. Contohnya ya aspirasinya Pertapa Sumedha itu kan impactnya terasa terus itu kan. Bahkan itu bertahan sepanjang 4 asangkaya 100.000 kalpa itu. Terus itu sejak dia beraspirasi, sejak itu arus batinnya menuju ke arah tercapainya aspirasi tersebut. Nah itu kuatnya aspirasi. Ya. Tapi kalau mereka yang aspirasinya kurang kuat, ya itu bisa jadi ada jeda naik turun. Misalkan aspirasi saya ingin jadi umat Buddha mulai kan sering kan saya ajarkan misalkan Budang jiwitang yawa nibanang saranang gacami, damang jiwitang yawa nibanang saranang gacami, sanggang jiwitang yawa nibanang saranang gacami. Saya pergi ke Buddha sebagai perlindungan di kehidupan ini hingga nanti mencapai nibbana. Artinya kita semua bisa beraspirasi bahwa sejak hari ini sampai mencapai nibbana saya ingin menjadi muridnya Buddha terus. Tetapi kalau aspirasi itu tidak kuat bisa jadi ada jeda. Setelah kelahiran ini bisa jadi kita nggak jadi murid Buddha ya. Tapi sifat aspirasi itu saya selalu mengibaratkannya seperti alarm. Ya, kalau Anda tidur misalkan
malam Anda setel alarm Anda gitu katakanlah jam 4 pagi, maka alarm ini akan berfungsi membangunkan Anda di waktunya yang tepat gitu. Ya, jadi di dalam pengembaraan kita di sepanjang samsara nanti bisa jadi kita itu terbawa lahir di tempat yang kita tidak inginkan gitu. Tetapi pada waktunya aspirasi itu akan muncul sebagai alarm yang mengingatkan Anda, saya ini kayaknya bukan yang sekarang loh, ini kayaknya hidup ini aneh ini bagi saya ini gitu. Saya harusnya tidak di sini ini. Loh, kenapa saya jadi beragama ini dan itu? Jadi Anda akan mulai merasakan keanehan dan akhirnya bergerak untuk kembali lagi ke jalur Buddha. Jadi itu istilah yang sering saya pakai untuk memberikan gambaran kepada umat-umat tentang pentingnya aspirasi. Karena aspirasi itu seperti alarm, ketika Anda mau tersesat dia akan mengingatkan Anda. Kembali lagi ke jalur yang benar gitu. Atau aspirasi itu seperti pagar, dalam kasus bodhisatwa itu seperti pagar yang membuat bodhisatwa selalu berada di koridor di dalam pagar gitu. Sehingga sejak kehidupannya sebagai Pertapa Sumedha selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, beliau terus tuh menyempurnakan paraminya di setiap kelahiran tuh dalam masa yang panjang sekali. Nah ini bagus kan, kita harus bisa seperti itu ya. Jadi biasakanlah setiap kali Anda semua melakukan kebajikan, setelah melakukan kebajikan beraspirasilah. Ya sebenarnya salah satu aspirasi yang sering disampaikan juga gitu kan, idang we punya ngesawaka yang wahengotu mama punya, ya semoga kebajikan saya ini bisa mengalir ke arah kehancuran noda batin, itu juga sejenis aspirasi. Ya, oke. Ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya yang berada di Zoom, kepada Bapak Suryanto, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi Bante, Wandami Bante. Ya, Bante, saya ingin bertanya Bante, sebagai seorang umat Buddha, jika seseorang itu misalkan mencuri ya Bante, apakah berarti seseorang itu menanam dua karma Bante, yaitu karma mencuri dan karma pelanggaran sila? Terima kasih Bante. Apabila seseorang mencuri, apakah berarti dua orang itu melakukan dua karma buruk, yaitu karma mencuri dan karma pelanggaran sila? Enggak sih Pak, ya sama. Karma pencurian itu sendiri adalah karma pelanggaran sila. Jadi tetap saja hanya melakukan satu jenis karma, yaitu karma pencurian. Begitu ya Bapak. Oh ya, terima kasih Bante. Baik. Sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan kembali lagi kepada penanya yang berada di ruang Dhammasala. Mungkin yang di bagian tengah. Ya. Wandami Bante, saya Lita dari Tangerang. Saya ingin bertanya, kebetulan ada pekerjaan yang harus saya lakukan, yaitu dengan membeli alat untuk melakukan pembunuhan. Nah, apakah sebenarnya saya juga nggak mau beli itu, cuman karena ini merupakan suatu pekerjaan. Pikiran apa yang harus saya jaga di dalam pikiran saya supaya saya tidak melanggar sila gitu Bante. Terima kasih Bante. Ya, kadang ya kehidupan rumah tangga ada yang sulit begitu. Iya Bante. Iya, ya agak sulit. Jadi mungkin Anda terus saja merenung bahwa Anda sedang melaksanakan tugas Anda sebagai seorang yang diminta oleh pemimpin Anda gitu ya untuk melakukan ini. Sebenarnya juga tidak terlalu fatal karena hanya disuruh untuk membeli begitu ya. Yang lebih fatal kalau disuruh memakainya juga. Ya, jadi ya mudah-mudahan aja sambil berharap di dalam hati mudah-mudahan hanya beli dan nggak dipakai oleh pimpinan Anda.
Jadi ya begitu Bu, ya karena memang nggak ada pilihan lain, terus saja direnungkan di dalam hati bahwa Anda melakukan ini dalam rangka sebagai kewajiban atau kepatuhan Anda kepada pimpinan begitu. Ya. Ya, baik, terima kasih Bante. Ya, dan beraspirasi mudah-mudahan saya tidak berada dalam situasi yang sulit lagi gitu. Sadu. Ya, kemarin juga ada dari medsos juga menanyakan kepada saya gitu. Seorang dokter kandungan. Ya. Jadi dia bercerita tentang praktek yang sudah dia lakukan, kemudian mengatakan kepada saya apakah praktek yang sudah dilakukan itu salah atau tidak. Sebenarnya juga ini pertanyaan yang sangat berat untuk dijawab, tetapi kemudian akhirnya saya putuskan untuk menjawab menurut ajaran Buddha. Karma pembunuhan baru akan tercapai kalau 5 faktor berikut ini dipenuhi semuanya. Lalu saya sebutkan 5 faktor itu. 1, ada makhluk hidup. 2, kita tahu atau seseorang tahu bahwa itu makhluk hidup. 2, ada wadaka cita atau pikiran untuk membunuh makhluk tersebut. Kemudian 4, melakukan usaha untuk membunuh makhluk tersebut atau meminta orang lain untuk membunuh makhluk tersebut. Dan 5, hasilnya makhluk yang nomor 1 tadi di poin pertama mati. Yang tadinya hidup jadi mati gitu. Ya saya hanya jawab seperti itu gitu. Mau nggak mau harus dijawab seperti itu. Ya, jadi kadang kehidupan bisa sangat sulit sekali begitu. Ya makanya selalulah beraspirasi untuk mendapatkan kehidupan yang tidak membuat Anda menjadi sulit untuk mengambil keputusan. Demikian. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya yang berada di Zoom. Kepada Bapak Teddy B, kami persilahkan. Ya, Wandami Bante. Saya Teddy dari Jakarta. Pak Teddy gambarnya. Matanya cuma 1, Ted. Waduh, ini nggak tahu nih Bante, ini videonya kenapa ya? Iya. Boleh saya tanya aja ya Bante, ini nggak tahu videonya. Nanti saya jawabnya sambil sembunyi, boleh nggak? Boleh Bante. Iya, saya cuma mau nanya Bante, kan di cerita-cerita kan sering ada kisah dewa ya yang turun gitu loh. Apakah memang di zaman itu manusia bisa melihat Bante, sedangkan di zaman sekarang kita tidak bisa melihat atau emang dewanya tidak turun gitu loh. Yang kedua, soal kan sering disebut di agama Buddha kan ada Dewa Brahma ya. Apakah Dewa Brahma ini sama seperti di agama Hindu? Karena tidak ada penjelasan soal Dewa Wisnu atau Dewa Siwa Bante gitu. Maksud saya apakah Dewa Brahma ini sama gitu. Itu aja Bante. Maaf nih video saya nggak tahu kenapa nggak muncul. Saya juga mohon maaf nih nggak bisa jawab nih. Nggak apa-apa Bante kalau misalnya memang Enggak saya jawab Ted. Iya. Oke. Tadi di setiap zaman dewa itu sering turun ke bumi. Di zaman sekarang juga dewa turun ke bumi, kadang masuk ke dalam wihara ya, kadang turun di hutan-hutan di mana ada biku-biku yang sedang berlatih. Begitu tidak hanya dewa sebenarnya, peta asura juga setiap zaman itu selalu bermunculan. Hanya saja tidak banyak orang yang bisa melihatnya. Ya, jadi di zaman sekarang juga turun para dewa, para Brahma begitu. Ya. Jadi tidak boleh disimpulkan seperti ini. Semata-mata karena seseorang tidak bisa melihatnya lalu mengatakan bahwa dewa zaman sekarang nggak pernah turun. Ya kan itu gara-gara Anda nggak bisa ngelihatnya aja gitu. Itu tadi. Kemudian masalah Brahma ini Wisnu atau Siwa, saya tidak tahu yang jawaban ini karena saya pernah mempraktekkan Hinduism tapi enggak pernah
menjawab pertanyaan yang kedua ini. Apakah Brahma yang sering diceritakan Buddha itu sama dengan Wisnu, Siwa atau apa? Tidak bisa. Begitu ya tadi. Oke, makasih Bante. Oke. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya kami berikan kepada Kalanamita yang berada di ruang Dhammasala di bagian depan. Wandami Bante, saya mau tanya, tadi Bante bilang ada 10 objek pembusukan. Itu apa aja Bante? Oh oke. Ya itu 10 objek pembusukan itu sebenarnya 10 tahapan mayat. Satu mayat itu kalau zaman dulu kan mayat itu kan dibiarkan tergeletak di tanah lapang begitu saja begitu. Itu secara periodik mereka akan mengalami dekomposisi mayat. Jadi dari tubuh mayat yang hari pertama gitu masih normal begitu. Nanti begitu hari kedua, ketiga kulitnya sudah mulai menghitam, membiru begitu. Nanti seiring berjalannya waktu mulai timbul kayak nanah-nanah gitu. Ya sudah mulai menggelembung-gelembung begitu. Terus nanti akhirnya kulitnya mulai pecah, berlubang-lubang begitu gitu. Dan kemudian mulai terbuka lebar. Ya seperti itu aja Bu. 10 proses tahapan pembusukan mayat. Kemudian ketika sudah pecah semuanya, terbuka lebar, organ-organ tubuhnya itu terlihat ya, kemudian muncul belatung dan seterusnya dan akhirnya dimakan oleh binatang buas. Hanya itu aja sih Bu. Dan itu biasanya dipakai oleh para biku di masa lalu sebagai objek meditasi. Jadi kalau ada mayat atau orang yang baru meninggal dan jenazahnya ditinggal di kayak pekuburan tanah terbuka begitu, maka di zaman dahulu biku akan datang ke sana dan bermeditasi di sana sembari merenungkan bahwa ini adalah objek yang asubha, yang tidak indah atau menjijikkan. Tujuannya adalah semata-mata untuk menghancurkan nafsu-nafsu birahi gitu. Ya, tetapi juga kalau dinasihatkan oleh para guru kita, yang boleh kita jadikan objek adalah yang sesama jenis saja. Jadi kalau yang putri ya melihat putri, mayat putri, yang putra melihat mayat putra gitu. Ya tujuannya untuk menghancurkan nafsu dan kemelekatan kita terhadap tubuh jasmani kita juga. Gitu ya Bu. Terima kasih Bante. Baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya kita akan kembali ke penanya yang berada di ruang Zoom kepada Bapak Iwan. Kami persilahkan. Wandami Bante, saya Xiao Iwan dari Bojonegoro, Jawa Timur Bante. Bante, sebelumnya anumodana Bante atas kelas damanya, Dhamma Pariyati dan Abhidhamanya Bante. Bante, saya mau bertanya Bante, selama ini saya sudah dengar Dhamma dan banyak belajar Abhidhamma juga bahwa kita ini tentang diri kita nih, aku ini tidak ada, tapi semua itu faktor-faktor mental, cetasika. Dan kedua, kita tuh bahkan saya dengar sebuah stansa CR80 bahwa petani mengairi sawah, tukang kayu membuat roda pedati, tukang panah meluruskan anak panah. Artinya semua pikiran kita bisa kita arahkan Bante. Tapi selama ini pikiran saya itu masih sulit dikendalikan Bante. Karena kita ya diberi mata untuk melihat, tapi ya kadang kita susah mengontrol kilesa kita Bante. Sekian, terima kasih Bante. Mungkin petunjuk nanti anumodana Bante. Sebelum saya jawab, saya sampaikan satu cerita ini dari tetangga ini, ya. Kalau dari tetangga itu kan gitu, ceritanya kira-kira begini. Hei, kaum perempuan, kamu itu kalau keluar rumah, mbok ya yang bener gitu. Jangan sampai ketika kamu keluar rumah, maka kebaikan saya hancur semua gara-gara melihat kamu gitu. Ya. Terus orang ini berkata, kalau kamu keluar rumah dengan cara seperti itu, dengan pakaian-pakaian minim begitu, dilihat. Salah. Enggak dilihat. Sayang.
Tapi kata-kata dia begini, dilihat salah, enggak dilihat barang bagus. Gitu. Katanya dia gitu. Jadi maksud saya itu perbedaan kita dengan tetangga. Ya, kalau tetangga selalu fokusnya ke objek. Paham maksud saya? Ya. Kalau kita itu fokusnya ke diri kita sendiri. Ya, jadi Iwan fokusnya adalah ke diri Iwan sendiri, kendalikan panca inderanya Iwan. Ya. Jadi kalau mulai sekarang melihat barang yang bagus begitu, ya renungkan, menjijikkan. Menjijikkan. Terus jangan dilihat, jangan dipelototin ciri-cirinya kayak tadi saya bilang, matanya indah, kayak alisnya bagus. Jangan, udah lihat dia sebagai satu keutuhan, bercakap-cakap dia, fokus dengan kalimat yang dia dengarkan. Bahkan ada di satu suta itu sebenarnya, kalau Iwan mau turutin ini saya sebutkan ini. Jadi kalau bisa menghindar, jangan ketemu perempuan. Kalau ternyata harus bertemu dengan perempuan, ya, jangan bicara. Kalau harus bicara udah sepatah kata, habis itu pergi. Itu salah satu strategi. Tapi yang lebih bagus adalah sebenarnya dengan melatih meditasi, Iwan, ya. Karena dengan melatih meditasi semakin batin dan pikirannya Iwan itu terlatih dan bersih, maka yang ada bukan lagi cinta, nafsu, birahi, tetapi yang ada adalah meta. Ya, jadi Iwan akan bisa berhubungan, maksud saya bergaul dengan teman-teman bahkan yang lawan jenis begitu tanpa harus menciderai batin Iwan sendiri dan juga tidak merugikan lawan bicara atau teman Iwan gitu. Bermeditasilah supaya batinnya menjadi bersih dan terlatih sehingga batin menjadi bijaksana. Jadi akhirnya kehidupan akan menjadi nyaman. Saya sering menyampaikan kepada umat, ya, teruslah berjalan di atas jalan spiritual yang diajarkan Buddha. Ya, orang luar menganggapnya ini jalur yang, saya pernah ditanya sih sebenarnya sama teman-teman non-Buddhis, teman-teman lama saya gitu. Mereka menilai jalur kehidupan seperti saya itu jalur kehidupan yang sangat sulit. Terus saya jelaskan, mungkin menurut orang-orang sulit, tetapi yang saya rasakan perjalanan kehidupan ini, jalur yang saya lalui ini sejak awal hingga saat ini menyenangkan terus. Jadi tidak ada saya mengalami satu kesulitan, penderitaan atau apa, enggak. Yang saya rasakan dari awal sampai hari ini itu menyenangkan saja jalurnya itu. Ya. Nah, jadi begitu Iwan, Anda bisa praktekkan pengendalian pintu-pintu panca indera Anda dikendalikan, ya. Jadi kalau melihat lawan jenis atau melihat objek-objek yang indah dan baik gitu, lihatlah apa adanya, jangan sampai memunculkan kilesa. Demikian pula kalau melihat objek yang tidak menyenangkan juga lihatlah saja apa adanya, jangan sampai memunculkan kemarahan, kebencian dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang lain yaitu dengan bermeditasi. Udah pernah ikut retret belum? Belum pernah, Bante. Soalnya cemas itu, Bante, cemas anak istri kalau nggak ada yang jaga. Soalnya kan tinggal di Bojonegoro, nggak punya saudara, Bante. Jadi usaha kan biasa cover, jadi nggak ada yang bantuin. Jadi kayaknya di Jawa Timur ada kan retret. Ya udah, mudah-mudahan ya suatu hari nanti bisa retret. Baik, anumodana Bante, terima kasih Bante, sadu. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya kesempatan bertanya kami berikan kepada yang di depan ingin bertanya. Wandami Bante, selamat pagi. Saya Cynthia dari Cikarang. Saya mau bertanya, sebagai upasaka atau upasika, kita kan biasa menjalani kan Pancasila ya, tapi pada satu posata kita coba untuk berlatih 8 Atta atau Nawanggasila kan ya Bante. Tapi misalnya dalam keseharian kita mau menambah satu sila gitu. Misalnya contoh yang untuk Wikala Bojana Weramani misalnya, dan misalnya sebagai mungkin yang masih single misalnya gitu ya, untuk di sila ketiga misalnya kita mau mengganti menjadi
yang lebih tinggi seperti Abrahmacharya. Nah, apakah itu diperbolehkan? Soalnya saya pernah bertanya ke salah satu Bante, misalnya menjalankan 6 gitu. Kenapa nggak tanggung gitu 8 aja? Tapi kan keseharian kita masih suka lihat sosmed, hiburan dan lain-lain. Dan itu nggak bisa untuk sila ke-7 gitu. Nah jadi bagaimana jawabannya apa Bantenya? Maksudnya kayak tanggung 8 aja gitu untuk sehari-harinya maksudnya. Tapi ada satu Bante yang lain bilang nggak apa-apa gitu, karena misalnya untuk praktek yang sila ke-6 aja belum tentu semua orang bisa melakukan, misalnya seperti itu. Anumodami Bante. Baik, jadi pada prinsipnya sila yang wajib buat umat itu 5 sila. Itu nica sila, sila yang permanen udah. Artinya itu wajib, tidak bisa dikorting. Ya, Bante boleh enggak 4 aja Bante? Enggak, wajib itu 5 itu gitu. Ya, kenapa? Karena 5 ini memegang peran yang sangat instrumental, satu untuk memurnikan batin, dan kalau dilanggar pun juga itu menjadi karma yang potensial untuk memunculkan hal-hal yang buruk. Kelima ini juga disebut sebagai pakati sila. Selain nica sila itu sila yang permanen begitu, atau pakati sila itu adalah sila yang natural. Naturally harus diobserve sama semua orang, semua makhluk bahkan sebenarnya. Ya, jadi 5 itu adalah syarat minimal. Tapi kalau Anda mau rubah, menurut saya nggak apa-apa. Rubah dari sila ketiganya dari Kamesu itu jadi Abrahmacharya, nggak apa-apa menurut saya. Kan inti sari dari praktek sila itu adalah mempraktekkan pengendalian diri. Kalau itu membuat pengendalian dirinya lebih kuat ya nggak apa-apa. Jadi tapi minimal 5. 5 itu syarat minimalnya. Kalau Anda ingin perketat lagi nggak apa-apa. Misalkan sila ketiganya diganti Abrahmacharya, jadi komplit total restrict, menahan diri dari itu boleh. Atau mau ditambah 6 nggak apa-apa, Wikala Bojana nggak apa-apa. Atau bahkan nggak hanya ditambah dengan ditambah 6 tapi bukan dengan Wikala Bojana tapi dengan Naca Gita Wadita Wisu, nggak apa-apa juga. Menurut saya itu artinya Anda berlatih untuk mengendalikan diri dengan lebih lagi. Tapi yang minimal tetap harus 5, itu syarat itu gitu. Nggak boleh, Bante boleh nggak yang Pancasila 3? Ya, yang Pancasila, karena kalau yang musawadah ini susah sih Bante, 3 aja. Tapi nanti musawadahnya ini saya ganti sila 6, 7, 8 boleh nggak? Jatuhnya lebih banyak loh Bante, 6 loh Bante. Enggak gitu hitung-hitungannya. Enggak boleh begitu gitu ya. Ya susah Bante nggak musawadah gitu. Atau susah Bante nggak melanggar sila 3, boleh nggak 1, 2, 4, 5. Nanti sila yang ketiganya saya ganti sila 6 lah Bante. Jadi tetap sama Pancasila sih Bante gitu. No, 5 sila adalah pakati sila dan nica sila. Itu wajib. Udah nggak boleh diganggu gugat. Mau diperkuat boleh. Tapi kalau diperlemah nggak boleh. Kan Anda mau memperkuat kan sila ketiga diganti Abrahmacharya kan. Itu kan memperkuat itu. Enggak boleh. Enggak boleh. 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 Enggak apa-apa. Ya? Ya, Wandami. Baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir pada sesi tanya jawab kita pada pagi kali ini. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi anumodana Bante atas penjelasan Dhamma pada stansa 348 sampai 350 yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari mendengarkan Dhamma Desana ini. Bante mohon berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam Sangga Dana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid pada hari Minggu 12 November 2023 pukul 13.15 sampai selesai. Bertempat di Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies dengan tema Dana, sebuah praktik universal. Susunan acara, permohonan sila, Dhamma Desana, Sangga Dana, peluncuran buku Mula Pariyaya Waga 1.1c.
Untuk itu, mari Kalanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan peringatan Katina 2567 Buddhist Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiananda Group, Integrated Protein Solution. didukung oleh Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadhi, Sati, Wirya, Sada, dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS 5 November 2023. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan sebagainya, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 5 November 2023, namun Kalanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak ucapan Katina dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari, kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda.
Untuk berpartisipasi dana, Kalayanamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Saudari Fili 0812 8630 3000, Saudara Budiman 0823 7009 2898, Saudara Willy 0811 9313 588, Saudari Pikling 0838 9920 9669. Juga saat ini kami siapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai 1 dan lantai 3 DBS. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalayanamita sekalian untuk merayakan HUT DBS ke-8 pada hari Minggu 8 Oktober 2023 waktu setelah kelas PS. Jangan lewatkan acara tersebut dikarenakan setiap pengunjung akan mendapatkan souvenir cantik serta kejutan pengundian door prize dengan cara scan QR code yang tertera pada poster. Dengan semakin meningkatnya aktivitas DBS, mari Kalayanamita kita memupuk kebajikan dengan bergabung bersama kami dalam melakukan kebajikan pelayanan Wea Waca. Bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan mendaftar melalui link atau QR Code yang tertera di layar saat ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Budiman. DBS telah menerbitkan buku-buku di antaranya Dhammapada, Atthakatha stansa 1-196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar kama, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhammapada, dan lain-lain. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS dan perpustakaan DBS, atau bagi Kalayanamita yang tinggal di luar kota dengan memesan buku-buku terbitan DBS melalui tautan bit.ly/DBS Book, atau Anda bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS 0813 8700 3600. Melanjutkan buku sebelumnya dengan penuh sukacita, DBS akan menerbitkan satu lagi buku karya Ashin Keminda berupa terjemahan kitab Majjhima Nikaya dan Atthakatha, yaitu Mula Pariyaya Wagga, kelompok diskursus tentang akar 1.1c. Buku ini akan diluncurkan bertepatan dengan perayaan Katina DBS 12 November mendatang. Dukungan dana buku Mula Pariyaya Wagga ini dengan cara transfer ke BCA Yayasan Dhamawihari dengan kode transfer 33 dan batas akhir dana 22 Oktober 2023. Selanjutnya mari kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu Dana Parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini, atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamawihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalayanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Wea Waca, ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui Dana Parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Kalanamita semua. Selanjutnya mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang kita telah lakukan pada pagi hari ini. Mari kita semua beranjali kepada Bante, kami persilahkan. Baik, ikuti saya. Idang me punyang, idang me punyang, asawa kaya, asawa kaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me punyang, idang me punyang, nibbanasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, mama punya baga, mama punya baga, sabah satana, sabah satana, bajemi, bajemi, tesabe, tesabe, me sama, punya baga, labantu, labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini, semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin, mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini, semoga jasa kebajikan saya menjadi ini kondisi untuk merealisasi nibbana, menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini, saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk, kepada semua makhluk. Semoga mereka semua, semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan, mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya, yang sama dengan saya. Sadu, 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 sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pagi ini. Mari Kalanamita kita berdiri sambil beranjali dan berucap Anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Dengan berakhirnya pembabaran Dhamma hari ini, jika berkenan Bante dapat meninggalkan Dhammasala. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Semoga Bante dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp community dengan nama Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan kelas PS hari ini. Akhir kata, saya Leticia Amira beserta segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelas PS ini. Sukihontu Kalanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.